Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Keresahan, kegelisahan, keprihatinan atau kemarahan politik dari kita semua bukan baru dipicu oleh apa yang terjadi dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi telah lama keresahan, kegelisahan, dan kemarahan politik itu ada karena demokrasi kita dilemahkan, karena lembaga anti korupsi kita dikebirikan, karena hak asasi manusia dikesampingkan dengan retorika nasionalisme banal dan retorika pembangunan ekonomi yang sempit, yang tidak pro pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Kelanjutan dari kegelisahan itu, Maklumat Juanda 2023 dengan tema reformasi kembali ke titik nol. Mundurnya reformasi ditandai dengan merosotnya demokrasi dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti. Reformasi dan demokrasi yang kita tegakkan bersama dalam 25 tahun terakhir dikhianati. Kedaulatan rakyat disingkirkan, ruang publik dipersempit. Oposisi menjelma menjadi aliansi kolusif, lembaga anti korupsi dilemahkan, dan kekuatan eksekutif ditebalkan. Yang menentukan nasib kita adalah kekuasaan pemimpin nasional dan para majikan partai. Penguasa menyalahgunakan demokrasi melalui peraturan perundang-undangan, mulai dari revisi Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, revisi Undang-Undang Hukum Pidana, hingga disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Konflik kepentingan pejabat kabinet sangat kuat. Prosedur demokrasi disalahgunakan untuk memfasilitasi oligarki yang lama mengakar sejak era rezim Orde Baru atau rezim Soeharto. Penyelesaian pelanggaran HAM berat berhenti di ranah non-yudisial, instan, dan terhalang oleh kompromi politik jangka pendek. Politik dinasti terasa kental ketika presiden menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk mengistimewakan keluarga sendiri. Anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik menikmati jabatan publik maupun fasilitas bisnis yang tak mungkin didapat tanpa statusnya sebagai anak kepala negara atau anak presiden yang sedang berkuasa. Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarganya. Rasa keadilan diinjak-injak, masa depan bangsa dijadikan permainan kotor. Kami memergoki perilaku politik yang nista dari penguasa dan kalangan atas ini. Ukuran moral tentang yang adil dan tidak adil, tentang yang patut dan tidak patut, telah hilang. Perilaku yang nista itu adalah kolusi dan nepotisme yang dirobohkan oleh gerakan reformasi seperempat abad lalu. Itu sebabnya di sini kami, jumlah warga negara dari pelbagai kalangan, bersuara. Indonesia memerlukan politik yang diabdikan untuk kedaulatan rakyat. Indonesia memerlukan politik yang diabdikan untuk kedaulatan rakyat. Kami mendesak para pemimpin bangsa, terutama kepala negara, Presiden Joko Widodo, agar memberi teladan dan bukan memberi contoh buruk memperpanjang kebiasaan membangun kekuasaan bagi keluarga. Dibacakan di Jalan Juanda, Jakarta. Rasanya demikian. Kami di sini ada guru besar, ada dosen, ada agamawan, ada budayawan, ada mantan duta besar, mantan komisioner pemberantasan korupsi, atlet nasional, pengacara, wartawan, tokoh-tokoh pendidikan hak asasi manusia, lingkungan hidup, produser, seniman, dan pegiat literasi, sastra, teater, seni rupa, dan film. Tokoh-tokoh relawan Jokowi pun termasuk ada di sini. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mulai menindaklanjuti laporan kepada Hakim MK. Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asidik mengatakan, saat ini akal sehat sudah dikalahkan oleh akal bulus dan fulus. Jimli menjelaskan akal bulus yakni soal jabatan dan akal fulus soal kekayaan. Selain itu, akal sehat juga sedang terancam oleh dua iblis yakni iblis kekuasaan dan kekayaan. Dan yang membuat sejarah itu ya saudara-saudara ini yang melapor ini.
Gitu loh. Jadi saya ucapkan selamat datang di sini dan ya mari kita syukuri. Jadi maksudnya dengan semangat bersyukur begitu, ya jangan marah-marah juga di sini. Terima kasih kesempatannya Yang Mulia. Terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setelah kita ketahui bersama terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa ponakan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Mas Gibran Raka Buming Raka, sebentar, dengarkan putusan dulu ya. karena ini berkaitan dengan konflik Bisa benturan kepentingan Yang Mulia. Sebagai roh dan jiwa bangsa kita, konstitusi harus tegak. Dia tidak boleh dipermainkan atas nama pragmatisme politik sempit tersebut. Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik, juga tidak bicara tentang kepentingan calon presiden maupun calon presiden. Saya tidak bicara tentang calon presiden saudara Anies dan saudara Muhaimin Iskandar. Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Saya juga tidak bicara tentang Pak Prabowo beserta pasangannya. Tapi saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini. Enak jadi anak presiden. Enak gak Bang Masinton? Ya enak banget. Iya kan? Udah anak presiden, paman, ketua MK lagi. udah lengkap sudah. Lengkap sudah. Oke, artinya Apa? terganggu tidak PDIP dengan Prabowo Gibran? Enggak lah. Itu kan hak masing-masing setiap warga negara gitu. Tapi lebih daripada itu sebenarnya, kenapa saya pakai kemeja hitam ini menampakkan bahwa ini saya ikut dengan Pak Arief Hidayat yang sedang berkabung dengan MK. Artinya kita Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Putusan MK kemarin itu mengkonfirmasi ya bagaimana sistem dan aturan yang sudah kita sepakati dengan mudah itu ditabrak. Ini kan sebenarnya putusan MK itu saya selalu katakan ini adalah bagian dari upaya politik pelanggengan kekuasaan. Dan itu nyata. Ini kan bukan desain yang tiba-tiba. Putusan MK ini bukan putusan yang berdiri sendiri. Ini by design. Ini skenario itu 3 periode tertolak, setengah periode yaitu penundaan pemilu tertolak, kemudian melipir menggunakan tangan. Yang sesungguhnya institusi ini harus kita jaga karena dia adalah garda terdepan untuk menjaga konstitusi kita. Tapi apa? Putusannya bukan putusan yang konstitusional menurut saya dan bukan berdasar atas pertimbangan konstitusi. Tapi putusan itu lebih pada putusan tiran menurut saya. Maksudnya putusan demi Putusan anak yang presiden tirani lagi-lagi? itu. Putusan demi anak presiden lagi-lagi? Ya, putusan itu tidak berdiri sendiri saya katakan. Ini rangkaian tadi desain lama ya. Oleh siapa desain itu? Ya Bang saya Masinton? udah sampaikan kok. Siapa desainnya? Saya pernah tolak bagaimana upaya kelompok oligar yang menggunakan tangan kekuasaan itu untuk melanggengkan kekuasaan kaum oligar tadi itu. Saya udah sampaikan itu lama, bahkan viral. Tahun lalu saya udah sampaikan itu. Dan terjadi Pak, terkonfirmasi semua. Nah ini yang bagi kita, demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Itu saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun dalam jabatan-jabatannya. Beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur
akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Ganjar Mahfud. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional. Dan pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Berkerut wajahnya, putih rambutnya. Itulah sinyal dukungan terbaru dari Presiden Jokowi terkait Capres 2024 di hadapan ribuan pendukungnya. Jokowi memberi arahan penampilan fisik seperti apa yang menjadi ciri pemimpin yang selalu memikirkan rakyat. Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani rakyat, yang mampu bekerja makro, mampu bekerja mikro, dan mampu bekerja detail. Karena saat ini tidak mungkin kita hanya berpikiran makro saja. Mikronya harus dilihat, detailnya harus dicek lagi. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Mahfud MD yang akhir-akhir ini ibarat singa buas yang sangat ditakuti para koruptor serta politisi bermasalah, itu diyakini publik sebagai sosok yang tepat jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar. Ya, Mahfud termasuk tokoh nasional yang bersih dan jujur sehingga sejalan dengan pemikiran dan keinginan Presiden Jokowi. Gak ada harapan baru bagi dunia penegakan hukum, khusus melawan mafia hukum dan para koruptor tanah air. Sosok Mahfud yang sangat pas di samping Ganjar yang ideologis dan sangat dekat dengan hati rakyat. Jadi Mahfud ini sosok tipe yang pemberani, tegas, bersih dan religius, dan ini justru sangat ditakuti para mafia hukum tanah air yang sudah menggurita itu. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.